para teman-teman IKK semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai sesuatu yang baru nih di IKK karena belum pernah sama sekali nih dilakukan di IKK. Nah, nama sesi kali ini itu adalah IKK Talk Show. Nah, di IKK Talk Show kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Yang pertama ya, perdana banget, namanya adalah Kak Dityan. Nah, saya sendiri di sini pas kali saya Aldo Xema Pratama akan memandu jalannya talk show pada kali ini membahas mengenai IKK. Tema kita mengenai IKK before and after. Jadi kita akan membahas sebelumnya itu IKK gimana sih dan sekarang IKK itu bagaimana gitu. Nah, mungkin sebelum kita membahas ke sesuatu yang lebih mendalam ya Kak Dityan ya, mungkin Kak Dityan bisa perkenalkan diri dulu, mungkin dulu waktu ke IKK itu masuknya itu gimana, terus ada kegiatan apa aja sih di IKK, terus waktu itu Kak Dityan mungkin pernah ikut kepengurusannya IKK atau kepanitiaannya IKK, karena di IKK itu nggak hanya sekedar forum kerohanian aja ya Kak ya, kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat lah buat mahasiswa Katolik di Universitas Negeri Malang ini. Nah silakan Kak memperkenalkan. Oke, terima kasih Aldo atas waktu yang diberikan kepada aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dityan. Aku mahasiswa geografi dari angkatan 2018. Nah, untuk pertama kali aku bergabung di IKK itu, aku pertama kali itu bergabung pada saat kegiatan penjemputan mahasiswa baru. Karena itu kan kegiatan wajib ya buat kita semua teman-teman mahasiswa Katolik UM gitu yang mahasiswa baru. Jadi itu kita sudah pasti bergabung. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih aku bisa terus melanjutkan karyaku atau kegiatanku di IKK itu melalui kepanitiaan dan juga kepengurusan seperti itu Aldo. Jadi aku mulai bergabung di kepengurusan itu pada periode kepengurusan 2019. Nah, iya. Di situ aku bergabung dan masuk di bidang choir. Lalu selanjutnya pada tahun kepengurusan periode tahun 2020 itu aku puji Tuhan terpilih menjadi ketua umum IKK. Seperti itu. Lalu ternyata masih berlanjut lagi nih sampai ke periode selanjutnya yaitu kepengurusan tahun 2021. Aku kembali dipercaya oleh teman-teman kepengurusan 2021 untuk menjadi Dewan Pertimbangan Organisasi atau yang biasa kita kenal itu sebagai DPO seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu perjalanan aku di IKK ya. Mungkin segitu perkenalan dari aku. Oke Kak, nah kesempatan kali ini nih yang tentang IKK Talk Show nih, aku itu pingin bahas, aku itu penasaran. Kan kita itu kan, ya gimana ya, saya juga mengalami karena saya kan ngalaminya itu SMA ya, SMA kan akhir-akhir tahun 2020 itu udah persiapan UN dan lain-lainnya, terus tiba-tiba online gitu kan. Nah akhirnya UN-nya hilang kayak gitu. Nah kalau kakak sendiri kan berarti waktu itu mengalaminya pada saat kuliah ya, kuliahnya itu ada saat-saat dimana kakak bisa masuk offline 100% bersama teman-teman, ada saat dimana harus online karena pandemi. Nah aku pengen tahu tentang kepengurusannya di IKK Kak. Pasti kan aku yakin pasti akan ada perbedaan, misalnya contohnya kegiatan di IKK, maksudnya di sekretnya ini yang setiap hari biasanya dilakukan waktu offline itu apa, terus sekarang kalau online itu gimana, terus kepengurusannya juga strukturnya apakah ada yang beda dan lain-lainnya. Nah sebelum masuk ke situ tuh aku mau tanya satu-satu nih. Yang pertama yaitu tentang kegiatan yang biasanya ada di sekretnya ini nih, yang pada waktu sebelum pandemi itu biasanya ngapain aja? Kegiatan di sekret sebelum pandemi. Yang paling sering kita lakukan itu adalah berkumpul bersama, ngobrol bareng, dan sekret IKK itu menjadi tempat istirahat kita pada saat kita Pergantian jam. Pergantian jam itu kayak selesai kelas, terus nanti masih ada kelas lagi nih, kayaknya lebih baik aku nggak usah pulang deh gitu kan. Kayaknya aku ke IKK aja gitu biasanya. Oke, nah itu banyak nggak kira-kira, maksudnya kayak warga-warga atau teman-teman IKK gitu banyak nggak ya akhirnya ya udah aku pas kosong di sini, atau mungkin kadang teman-teman ya udah karena jamnya kosong aku nunggu di deket sana lah sama teman-temanku gitu. Biasanya tuh rame kalau misalnya emang kita juga mau ada kegiatan ya. Jadi kayak misalnya
misalnya ada kegiatan mau diklat maba. Diklat maba itu kan kita persiapannya panjang banget itu. Nah, biasanya kita sering juga ngumpul di sini buat ngobrol lagi. Mungkin masing-masing sih ada di sini atau mungkin PI-nya ada di sini untuk menunggu atau updatean dari teman-teman C-nya seperti itu. Tapi juga banyak misalnya kayak ada yang mau choir dan lain-lain juga pada ngumpulnya di Secret IKK ini gitu. Rame sih, selalu rame. Tapi ngobrol santai kan? Ngobrol santai. Kebanyakan kita ngobrol santai, tapi kadang juga ngobrol serius. Jadi kayak ada masing-masing kelompok juga kadang ada obrolannya masing-masing gitu. Kalau misalnya sedang ingin bahas kepanitiaan, kepengurusan atau lainnya, mereka serius. Kalau ya istirahat aja, ya udah santai aja gitu di Secret ini gitu. Berarti ini Secretnya multifungsi ya, Re? Sangat multifungsi. Nah, terus oke, itu kan udah ya waktu pas offline ya. Nah, kalau pas online-nya nih, nah yang aku penasaran banget kan pasti satu kampus pasti ditutup, nggak banyak yang kesini dan lain-lainnya. Nah, keadaan dari Secretnya ini gimana? Terus menjaga kebersihannya. Kalau offline kan mungkin masih bisa, kotor sapu dong, atau habis kumpul-kumpul apa sapu dong. Kalau yang pas offline gitu, online gitu gimana? Pas online itu seperti rumah yang tidak berpenghuni ya, UKM, keseluruhan UKM. Yang paling sering ke UKM paling itu kepengurusan inti kayak PH, itu pun kalau misalnya ada urusan kayak pengen cari proposal atau LPJ atau apapun yang ada di IKK seperti itu. Nah, ya sepi, tidak ada pengunjung gitu ya, karena kita semua juga kuliahnya online, jadi sepi, tidak dikunjungi begitu. Kalau untuk kebersihan, puji Tuhan dari RT sendiri itu mengatur jadwal bagi para pengurus untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di Secret seperti itu. Tapi khusus Secret aja, bukan UKM semuanya. Oke nih, masalah gedung kayaknya ya sampai situ aja, karena kan pasti gedung kan cuma dipakai buat kumpul. Kalau online ya udah nggak ada gitu. Nah, sekarang aku mau tanya tentang kepengurusannya nih. Jangan deh, ke kegiatannya dulu deh. Kegiatan yang waktu offline sama online. Nah, biasanya kalau offline tuh kegiatan yang sering dilakukan dalam artian ini ya, kegiatan kayak diklat atau apanya gitu ya, dan tempatnya di mana itu. Kalau dulu offline tuh gimana teknisnya, kalau online gimana gitu? Berhubung aku mengalami bisa dikatakan 3 periode ya, atau 3 masa di IKK ini. Jadi kalau pas sebelum pandemi itu kebanyakan kan kita kegiatan dilaksanakan secara langsung. Jadi adanya kesibukan di mana kita harus mencari tempat, mencari lokasi yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan kita. Misalnya kalau kita butuh tempat camping, ya berarti kita butuh alam yang terbuka yang bisa kita bangun tenda seperti itu. Terus kalau misalnya kita ingin mengadakan acara indoor, kita butuh ruangan dengan segala kebutuhan seperti sound system, LCD proyektor dan lain-lain mungkin seperti itu. Nah, pada saat online itu sebenarnya untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri itu memang hanya melalui Zoom. Tapi yang ribetnya, yang persiapannya lebih panjang itu pasti di panitianya, di mana panitianya juga harus menyiapkan ruangan dengan jaringan yang memadai, dengan perangkatnya yang memadai agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan koneksi ataupun gangguan perangkat yang kita gunakan seperti itu. Ya, dua-duanya sama-sama susah, sama-sama butuh persiapan yang panjang juga. Tetapi itu lagi kembali kepada dimana kita tidak merasakan kebersamaan yang begitu erat ketika kita hanya bertatap muka secara online seperti itu. Ya, jadi lebih seru, lebih berasa bahwa kita itu keluarga Katolik di UM itu ketika kegiatan secara offline. Oke, nah itu yang aku penasaran nih dari penjelasannya Kak Dityan tadi itu kan diklatnya ada yang sempat offline ya di tempat-tempat outdoor kayak gitu. Nah, mungkin nih kalau masih ada secercah ingatan gitu ya,
dulu pernah mengadakan kegiatan offline kayak itu loh Kak, yang ada halang rintangnya itu loh. Nah, kayak gitu-gitu ada apa enggak sih? Outbound dan lain-lainnya itu. Oh, itu pasti ada ya kalau kegiatan offline. Nah, itu yang seru sebenarnya kalau misalnya kita kegiatannya offline ya. Jadi kayak kita benar-benar seru gitu kalau offline. Dimana kita ada outboundnya, ada sesi teman-teman secara berkelompok itu bertemu, berbicara secara langsung, bertatap muka secara langsung. Api unggun juga ada. Itu pas camp maba ya, teman-teman. Jadi kayak panitianya itu juga biasanya kan kalau online panitia sekitar 20-an orang, sekitar 25 sampai 30. Nah, kalau kegiatan ini kalau online. Kalau offline itu biasanya 30 sampai 40 biasanya. Tapi ternyata nggak terlalu ini ya. Cuman ya bedanya aku pikir yang offline bisa sampai 50-60. Nah, itu pun kita membatasi ya, mungkin karena kadang kita juga mahasiswa Katolik kan juga tidak terlalu banyak, biasanya maksimal itu 100 sampai 120 mahasiswa baru seperti itu. Jadi 40 sampai 50 puji Tuhan bisa menghandle kegiatan outdoor seperti itu. Jadi kalau misalnya kegiatan outdoor itu ya lebih banyak interaksinya seperti itu, lebih banyak kegiatan yang membuat baik itu dari kakak tingkat maupun teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk itu lebih banyak interaksinya apabila itu kegiatan offline. Nah, kalau kegiatan online kan biasanya kita hanya terbatas pada saat pertemuan online itu. Setelah pertemuan online terkadang kita tidak lagi melakukan interaksi dan akhirnya tidak saling mengenal seperti itu. Iya. Buktinya aja aku baru tahu Kak Ditian lebih dalam tuh ya akhir-akhir ini waktu bisa offline gitu. Nah, terus untuk masalah diklat ya kayak masih membahas masalah diklat ya. Diklatnya itu berapa hari sih Kak kalau offline gitu? 2 hari ya. 2 hari, Sabtu Minggu. Soalnya kan kita mahasiswa nih, kuliahnya Senin sampai Jumat. Jadi kalau misalnya 3 hari, ntar ada 1 hari teman-teman nggak bisa kuliah atau ya ada aja gitu halangan. Atau mungkin setelah kuliah, kadang kan teman-teman juga capek, butuh istirahat gitu. Emang biasanya kalau diklatnya pas offline gitu itu bulan apa sih Kak? Kita biasanya bulan Oktober. Ya, Oktober. Itu offline ya, meskipun online pun juga sekitar segitu ya. Nah, perbedaannya offline dan online itu kalau kita misalnya offline, timeline kegiatan UKM itu biasanya lebih teratur. Sedangkan kalau pas online, timeline kegiatannya agak kacau itu karena terkadang ada batasan-batasan dari universitas kalau UKM itu tidak boleh melaksanakan kegiatan bersama mahasiswa baru. Jadi kalau misalnya offline itu Agustus kan masuk kita, Agustus akhir gitu kita masuk kuliah, penjem udah saat itu dilaksanakan. Tapi kalau online Agustus akhir masuk, bisa aja September akhir baru kegiatan penjem. Karena apa? Karena kita dibatasi oleh kampus untuk melakukan kegiatan bersama mahasiswa baru seperti itu. Walaupun online, karena ada aja kayak misalnya teman-teman kan baru gabung di kampus gitu, banyak kegiatan ya harus dikurangi karena ini masa pandemi. Tapi kalau dulu pas masa offline sih walaupun banyak kegiatan ya udah disatuin aja gitu kegiatannya, semua boleh melaksanakan gitu loh. Gitu. Tapi kayaknya kalau diklat ini maksimal kayaknya 2 hari emangnya. Maksimal 2 hari karena ya hari kosong teman-teman tuh Sabtu Minggu gitu. Kadang juga bentrokan sama diklat teman-teman di jurusan atau di fakultas. Benar. Bahkan juga ada diklat yang dari kampus itu yang teman-teman harus melaksanakan diklat SAR bersama para bapak-bapak TNI dan lain-lainnya seperti itu. Tapi mungkin kalau teman-teman yang masuknya online sih tidak mengalami itu. Tidak, saya tidak mengalami sama sekali, hanya duduk diam. Jadi tinggal sambil natap laptop aja gitu kan kalau online itu. Itu enaknya, tapi banyak juga nggak enaknya.